너가 더 이상 무리야 나도 모르겠어 너무 지쳐가 있어 I'm not a fighter and not a hater 이제 눈앞이 다 희미해져 가려던 길을 잃어 도망가려 해 oh no 입이 심심해 씹을거리 좀줘 단계 땡기네 어지러워 점점 머리가 안 돌아가 여기까진가 몸에 피가 안 돌아가 내려놓을까 가까이 다 왔어 조금만 더 제발 날 더 뛰고 싶게 해줘 버틸 수 있게 내가 저 끝에서 있게 Give me some sex 필요해 난 지금 반해 손발까지 떨리네 피곤해 Me too, me too. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Teknologi Informasi kelas F201. Pertama-tama perkenalkan saya Nabila Humaira dan teman saya Rahmia. Di sini kami akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah Matematika Diskrit yaitu aljabar boolean. Pertama akan dijelaskan oleh teman saya Nur Rahmia. Baik, di sini saya akan menjabarkan materi dari aljabar boolean. Aljabar boolean sendiri memiliki definisi, yaitu aljabar boolean adalah cabang dari matematika dan logika yang berkaitan dengan operasi pada nilai biner, biasanya 0 dan 1. Aljabar boolean digunakan secara luas dalam desain dan analisis sirkuit digital, komputasi, dan juga teori informasi. Nah, di sini ada variabel aljabar boolean. Variabel yang hanya dapat memiliki dua nilai, yaitu 0 atau 1, yang berlambangkan true or false atau 1 atau 0. True berarti benar. Dalam representasi biner, nilai ini biasanya diwakili oleh angka 1. False atau salah. Dalam representasi biner, nilai ini biasanya diwakili oleh angka 0. Nah, selanjutnya ada operasi dasar aljabar boolean, yaitu AND or NOT atau biasa dikenal konjungsi, disjungsi, dan negasi. AND atau konjungsi sendiri yaitu hanya menghasilkan true jika kode operan adalah true. Operator AND menghasilkan 1 hanya jika kode operan bernilai 1. Notasinya A dikali B atau A konjungsi B. Bisa dilihat tabel kebenarannya di samping. Jika kode operan adalah true, maka menghasilkan true. Terus, OR atau disjungsi akan menghasilkan true jika salah satu atau kedua operan adalah true. Operator OR menghasilkan 1 jika salah satu atau kedua operan bernilai 1. Notasinya A ditambah B atau A disjungsi B. Tabel kebenarannya bisa dilihat di samping. Akan menghasilkan true jika salah satu atau kedua operan adalah true. Nah, di sini ada NOT atau negasi, menghasilkan kebalikan dari nilai operan. Tabel kebenaran untuk NOT bisa dilihat di samping. Kebalikan dari nilai operan. Ada pula hukum-hukum dasar aljabar boolean. Yang pertama, hukum identitas, hukum nul, dan juga hukum De Morgan. Yang pertama ada hukum identitas. Memiliki definisi menyatakan bahwa menambahkan 0 atau mengalihkan 1 dengan suatu variabel tidak mengubah nilai variabel tersebut. Contohnya, A ditambah 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Yang kedua, yaitu hukum nul. Memiliki definisi menyatakan bahwa menambahkan 1 dengan variabel apapun selalu menghasilkan 1, dan mengalihkan 0 dengan variabel apapun selalu menghasilkan 0. Contohnya, A ditambah 1 sama dengan 1, A dikali 0 sama dengan 0. Yang terakhir ada hukum De Morgan, memiliki definisi menyatakan bahwa menambahkan 0 atau mengalihkan 1 dengan suatu variabel tidak mengubah nilai variabel tersebut, yaitu A dikali B aksen sama dengan A aksen tambah B aksen, A tambah B aksen sama dengan A aksen dikali B aksen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Humaira. Untuk itu saya persilahkan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi boolean. Fungsi boolean itu sendiri adalah sebuah fungsi matematika yang mengambil satu atau lebih variabel boolean sebagai input dan menghasilkan nilai boolean, 0 atau 1, false atau true sebagai output. Fungsi ini digunakan secara luas dalam logika digital dan sirkuit komputer. Yang berikutnya adalah bentuk kanonik aljabar boolean. Nah, dalam aljabar boolean, bentuk kanonik mengacu pada cara standar untuk mengekspresikan fungsi boolean. Ada dua bentuk kanonik, yang paling umum adalah sum of product atau SOP dan product of sum atau POS. Bentuk ini berguna dalam penyederhanaan dan analisis rangkaian logika. Berikutnya adalah penjelasan tentang sum of product atau SOP. Nah, bentuk dari SOP menyatakan fungsi boolean sebagai penjumlahan OR dan beberapa produk N dari variabel-variabel dan atau komplementnya. Setiap produk disebut minterm. Misalkan kita memiliki fungsi boolean dengan 3 variabel A, B, dan C. Contohnya F dalam kurung ABC sama dengan A aksen BC ditambah AB aksen C ditambah ABC aksen. Berikut adalah tabel kebenaran untuk SOP. Berikutnya adalah product of sum atau POS. Nah, bentuk dari POS ini menyatakan fungsi boolean sebagai perkalian N dari beberapa jumlah OR dari variabel-variabel dan atau komplementnya. Setiap jumlah disebut maxterm. Misalkan kita memiliki fungsi boolean dengan 3 variabel yaitu A, B, dan C. Contohnya, F dalam kurung ABC sama dengan dalam kurung A tambah B aksen tambah C dikali A aksen ditambah B ditambah C aksen dikali A tambah B tambah C. Berikut adalah tabel kebenaran untuk POS atau Product of Sum. Selanjutnya yaitu penyederhanaan fungsi boolean. Yang pertama ada metode Carnot map atau K-map. Metode Carnot map atau K-map adalah alat grafis yang digunakan untuk menyederhanakan ekspresi fungsi boolean dengan cara visual. K-map berguna terutama untuk fungsi dengan beberapa variasi, biasanya mulai dari 2 hingga 6 variabel. Adapun langkah-langkah dalam penyederhanaannya, yaitu yang pertama, kita akan membuat Carnot map atau K-map. Yang kedua, isi K-map dengan nilai 1 atau 0. Yang ketiga, pengelompokan 1S yang berdekatan. Yang keempat, penyederhanaan kelompok-kelompok. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu tulis ekspresi hasil yang disederhanakan. Berikutnya adalah aplikasi aljabar boolean, yaitu rangkaian logika digital. Rangkaian logika digital adalah struktur elektronik yang menggunakan gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT untuk melakukan ekspresi dasar pada sinyal digital. Ini termasuk komponen seperti flip-flop untuk menyimpan data dan multiplexer untuk menggabungkan atau memisahkan sinyal. Rangkaian ini juga memungkinkan manipulasi efisien dan cepat dari informasi binar, mendukung teknologi modern seperti komputer, ponsel pintar, serta perangkat IoT. Nah, selanjutnya ada sistem kontrol. Sistem kontrol boolean merujuk pada pengguna prinsip-prinsip aljabar boolean dalam merancang dan mengimplementasikan kontrol logika. Ini sering digunakan dalam sistem digital dan microcontroller untuk mengontrol proses atau perangkat berdasarkan kondisi logika biner, yaitu 0 dan 1. Terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari materi aljabar boolean, yaitu kerangka matematis yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan ekspresi logika berdasarkan operasi binar. Ini adalah dasar untuk desain dan analisis sistem digital, memungkinkan representasi, manipulasi, dan evaluasi fungsi logika dengan
teorema-teorema seperti distributif dan asosiatif. Aljabar Boolean memfasilitasi penyederhanaan ekspresi logika kompleks untuk implementasi yang lebih efisien dalam teknologi modern seperti komputer, kontrol otomatis, dan jaringan digital. Sekian dari kami ucapkan banyak terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.